Halo guys, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali di Akur Channel. Mimin mohon maaf karena lama tidak upload. Tapi mulai saat ini Mimin akan sudah mulai upload lagi ya guys. Oke, selanjutnya Mimin saat ini akan menceritakan spoiler cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Karena ini cerita spoilernya, jadi seperti biasa, untuk cerita dan video tidak akan sama ya guys, dan ceritanya Mimin mulai dari episode 98. Oke guys, tidak perlu basa-basi terlalu lama, selanjutnya kita terobos saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan si Hao yang mulai memasuki alam atas, namun dihadang oleh seorang wanita yang bernama Feng Wu, dan terjadilah pertempuran antara keduanya. Setelah si Hao berhasil mengalahkan wanita bernama Feng Wu, kemudian dia melanjutkan kembali perjalanannya. Adapun Feng Wu, dia pasti luar biasa. Ketika keduanya berselisih, ruang di antara alis Feng Wu bersinar, membuatnya merasa gelombang ngeri dan firasat bahaya besar. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk menampilkan teknik sakti itu, kalau tidak hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Aku benar-benar ingin pergi ke sana segera, kata si Hao. Kemudian, ia terus membiasakan diri dengan hal-hal di alam atas. Meskipun dia belum naik sendiri, dia mulai mengerti sedikit tentang kondisi alam atas, adat istiadat, dan warisan. Ada orang lain datang. Apakah aku mudah ditangkap, sehingga mereka semua ingin mengejarku? Gumam si Hao dengan heran. Orang-orang lain muncul di jalan surgawi itu dan berjalan ke arah ini. Orang-orang yang berbaring di altar perunggu, mulai berkeringat deras. Sahabat mereka dari sebelumnya tidak semua datang. Ada beberapa yang berjaga di dekat gerbang emas besar, dan sekarang, mereka pasti melaporkan kembali, menarik lebih banyak orang ke sini. Dan ternyata, ahli gua api awan telah datang. Itu adalah sekelompok makhluk, yang mengendarai cahaya yang menyala. Orang bisa merasakan panas terik bahkan dari jauh. Mereka semua memegang bentangan formasi, yang bersiul di udara di tangan mereka. Apakah mereka terkenal? Tanya si Hao. Ini adalah sekelompok makhluk berambut merah yang bukan manusia. Mereka berbentuk seperti kera spiritual, masing-masing setinggi 1,5 meter atau lebih. Hanya mata mereka yang perak, berkedip-kedip dengan sinar perak. Eksistensi iblis besar keturunan mana kamu? Dan juga, siapa namamu? Ucap kera merah roh api tua berbicara. Kamu adalah eksistensi iblis yang hebat, kalian semua adalah eksistensi iblis yang hebat. Nama yang lama ini adalah Hao Tian. Si Hao tidak tahan lagi. Setiap kali orang-orang ini muncul, mereka akan memanggilnya keberadaan iblis yang hebat. Benar-benar menyebalkan. Gumam si Hao. Tundukkan dia, teriak kera merah tua berapi-api itu, sambil melambaikan tangannya, dan semua makhluk bergegas maju dengan niat membunuh. Dan pada saat ini, si Hao tidak menahan diri, dan dia pin menggunakan metode yang paling kuat. Laut hitam besar melonjak di belakangnya, itu adalah lautan agung dari teknik Kunpeng. Sementara itu, cahaya hijau warna-warni muncul di sekitarnya. Tangkai demi tangkai rumput berakar di kekosongan, mekar dengan niat pedang abadi, dan menyapu ke segala arah. Salah satu dari dua teknik berharga ini akan cukup untuk memusnahkan para ahli dengan caranya. Sekarang mereka digunakan bersama seperti ini, secara alami tidak ada bandingannya. Formasi gua awan api memang tangguh, tapi itu masih belum cukup. Bentangan formasi dihancurkan dengan keras. Namun, ras ini cukup menentukan. Individu yang kehilangan bentangan formasi mereka, segera mengakhiri hidup mereka sendiri, sehingga berubah menjadi hujan cahaya dan meninggalkan dunia ini. Apakah ada kebutuhan untuk melangkah sejauh ini? Aku hanya ingin ngobrol dengan kalian. Jangan bunuh diri seperti itu, jika kamu pergi seperti itu, tidakkah kamu harus menghabiskan beberapa bulan untuk pulih di dunia nyata? Ucap si Hao berbicara. Ketika dia membantai jalan menuju kera tua itu, ia menyemburkan seteguk darah dan menghilang dengan cepat, menggunakan gulungan untuk melarikan diri melalui kekosongan. Pada akhirnya, si Hao hanya menangkap 5 kera spiritual gua awan api, membuatnya merasa sedikit menyesal. Dia tidak ingin membunuh kera itu, tetapi dia harus memperingatkan mereka. Sementara itu di alam yang lebih tinggi, di Provinsi Dewi. Hei, apa kamu sudah dengar?
100 ahli gua awan api tewas dalam sekali jalan, hampir saja ras mereka musnah. Beberapa orang sedang berdiskusi. Apa yang terjadi? Gua awan api juga tidak lemah. Kera-kera spiritual itu sangat buas. Sebenarnya ada seseorang yang berani memprovokasi mereka. Gumam beberapa yang berdiskusi. Itu karena mereka menemukan eksistensi yang lebih biadab, eksistensi iblis yang besar merangkak, dari alam yang lebih rendah, sesuatu yang belum terjadi dalam puluhan ribu tahun. Kera-kera api itu menyerang dari semua sisi, untuk mendapatkan teknik ganas, namun mereka hampir dimakan oleh pihak lain. Ya Tuhan, ini masalah besar. Eksistensi iblis yang hebat merangkak naik, kita harus bergegas, dan memasuki alam roh, untuk menyaksikan pertempuran. Para jenius dari semua sisi, kemungkinan akan bergegas juga. Ucapnya dengan was-was. Pergilah, kita tidak bisa melewatkan kesempatan besar ini. Si Hao belum membunuh siapapun, tetapi nama keberadaan, iblis yang hebat, sudah melekat padanya. Kera spiritual gua api awan, jelas membunuh diri mereka sendiri, untuk menghindari penangkapan, namun ketika berita ini keluar, masih tampak seperti dia membunuh kera-kera tersebut. Segera setelah itu, tumpukan makhluk diletakkan di arena. Ada banyak pembudidaya yang berlari selama jam itu, untuk melihat keberadaan iblis besar bernama Hao Tian, tetapi cukup banyak dari mereka, yang terpaksa tinggal di belakang. Sudahkah kalian mendengar? Eksistensi iblis besar bernama Hao Tian, naik ke altar burung perunggu, dan ingin melepaskan genosida di alam roh. Sungguh kejam. Rumor mengatakan bahwa Feng Wu berperang melawannya, tetapi tidak diketahui siapa yang keluar di atas. Itu tangguh. Aku mendengar bahwa ada beberapa bakat luar biasa yang tersentuh dan mungkin juga bergegas untuk melawannya. Sementara itu juga di alam yang lebih tinggi, di Provinsi Dewi. Di sebelah danau, Feng Wu mengerutkan alisnya, sambil menginjak-injak kura-kura ganas di bawahnya. Suasana hatinya sedang buruk. Dia secara alami mendengar tentang desas-desus hebat Hao Tian, dan tidak bisa duduk diam. Pertarunganku dengan dia, seharusnya tidak dilihat oleh orang lain, kan? Pedang abadi aku berakhir di tangannya. Akankah orang itu mengatakan omong kosong, ucapnya berkata pada dirinya sendiri. Jika hal-hal yang memalukan, seperti Tian Hao yang ganas, menjepit hidungnya dan menarik wajahnya mulai menyebar, dan menjadi gosip populer, dia benar-benar akan memuntahkan darah. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, dia terus menatap dengan pandangan yang kosong. Ini tidak bisa ditoleransi, tidak termaafkan, gumamnya dengan geram. Dia ingin mendapatkan pil sakti, untuk segera memulihkan kekuatannya, sehingga dia bisa membantai, menuju altar burung tembaga lagi, karena dia dikalahkan, dengan cara yang benar-benar tidak ditentukan, dia bahkan tidak punya waktu, untuk menampilkan teknik sakti bawaannya dan diserang secara diam-diam. Satu orang berdiri di atas altar burung tembaga. Ada makhluk-makhluk yang berbaring di sekelilingnya, di tanah yang berasal dari ras yang berbeda. Mereka semua ditekan dalam waktu 2 jam. Meskipun si Hao tidak membunuh satu pun, namun dengan namanya yang kejam di luar sana, setiap individu yang melakukan bunuh diri, menempatkan kematian mereka di kepalanya. Nama Hao Tian dipenuhi dengan aura iblis. Bocah, seseorang dari Silver Rache datang. Ucap seseorang berkata dengan suara rendah. Ras ini cukup istimewa. Mereka adalah setengah logam dan setengah daging. Sinar perak bersinar terang di sekitar tubuh mereka dan cahaya putih salju bersinar. Mereka sangat kuat. Juga disertai sinar perak dingin mengelilingi tubuh mereka. Rumor mengatakan bahwa leluhur mereka adalah roh yang dihasilkan dari biji perak kuno, dan setelah bergabung dengan umat manusia yang tertinggi, ras mereka diproduksi. Mereka pasti kuat, turun dengan darah orang berdosa, meskipun nama jahatmu luar biasa, berurusan denganmu adalah tugasku. Tidak ada di tempat kamu untuk datang ke sini dan membangkitkan kekacauan. Ucap seorang ahli perak, berjalan sambil berjalan di jalan batu biru. Meskipun kamu mengasosiasiku, dengan keberadaan iblis yang hebat, yang semuanya kuat, kamu masih membawa keberanian seperti ini saat datang, ucapnya sambil tertawa. Tidak bisakah kamu bertindak terlalu percaya diri, bukankah kamu hanya kalah dengan teknik iblis aku, jawab si Hao dengan nada mengejek. Dia hanya mendengar dari para tawanan di belakangnya, menjelaskan bahwa, ras ini tidak mudah diprovokasi. Namun,
dia tidak peduli, karena Dewa Willow telah membunuh burung emas hitam sebelumnya, roh bawaan lainnya. Sementara itu, ini hanya keturunan roh perak. Seketika itu juga, ahli perak itu bergegas mendekat. Orang-orang di belakangnya duduk di tanah, dan mulai melantunkan tulisan suci. Mereka tidak mengambil tindakan. Ada yang salah, ucap si Hao menggigil ke dalam. Ruang di sekitarnya mengeras, membuatnya sulit untuk bergerak. Orang-orang di belakangnya mengaktifkan artefak magis, dan meneriakkan tulisan suci. Saat diaktifkan, seolah-olah matahari perak menerangi langit dan menyegel tempat ini. Sementara itu, ahli klan perak tidak terpengaruh. Tinju segera menabrak kepalanya. Itu langsung dan kuat. Simbol perak terus meletus. Di kejauhan, beberapa orang berteriak ketakutan. Artefak ajaib yang bersinar di langit dikenal sebagai bunga dao perak, harta rahasia klan mereka. Itu dikabarkan telah secara pribadi disempurnakan oleh leluhur lama mereka. Mereka membawa jiwa senjata ke alam roh. Ini juga langkah yang cukup besar. Hancurkan, ucap si Hao mendengus. Kekuatan sakti di dalam tubuhnya melonjak, menutupi seluruh tubuhnya dengan cahaya. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk mempertahankan diri, mengangkat tangannya dengan susah payah untuk menghalangi serangan di depan tubuhnya. Seketika itu juga, ahli klan perak itu hancur. Kedua belah pihak bertabrakan. Si Hao terbang keluar karena dia terlalu defensif. Sementara ditekan oleh bunga dao perak, fakta bahwa dia tidak ditekan dan dibunuh sudah cukup mencengangkan. Sebenarnya dihindari kematian. Ahli klan perak pun menjadi heran. Serangan kamu bagaikan hanya sekuntum bunga. Ini tidak seperti leluhur kamu yang datang sendiri. Selain itu, ini adalah altar burung tembaga yang menekan alam kultivasi, jadi perhatikan bagaimana aku menghancurkan kalian hari ini. Ucap si Hao. Si Hao berbicara dengan suara rendah. Dia kemudian perlahan berdiri, menahan tekanan luar biasa, tubuhnya mulai terbakar ganas dengan api, kemudian meletus dengan api sakti. Seolah-olah dia membawa gunung yang sangat besar saat dia bergerak. Seseorang samar-samar bisa melihat bagian belakang Kun Peng. Itu sangat luas dan sepertinya membawa langit biru. Ini adalah konstruksi cahaya yang tumpang tindih dengan tubuhnya. Semua orang menjadi sangat terkejut ketika mereka melihat ini. Si Hao berteriak keras, gerakannya menjadi lebih cepat dan semakin cepat. Meskipun bunga dao perak itu kuat, itu tidak bisa menekannya. Tapi, dia sudah bisa bergerak perlahan. Pada akhirnya, itu hanya artefak magis yang terkenal saja, dan bukan harta tertinggi yang sejati. Itu harus mematuhi sejumlah kekuatan hukum alam di sini juga, menekan sebagian dari kekuatannya. Si Hao meletus dengan kekuatan saktinya, seolah-olah raksasa telah terbentuk. Cahaya sakti melonjak di sekelilingnya, dan dia segera bergegas tinggi ke atas langit, membuat semua orang di sini bergetar. Dia mengirim tinju yang menghancurkan keluar. Sejumlah besar bulu emas menari-nari. Ini semua adalah bulu Kun Peng, dan mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Di sisi lain, ekspresi individu yang duduk berubah. Mereka diledakkan terbang oleh pasukan yang tak terbatas, dan tidak bisa mendukung harta rahasia itu lagi. Sementara itu, ahli klan perak yang berada di tengah medan perang, secara alami bukan lawan si Hao. Dia tertiup angin kencang. Dia dengan cepat mundur, karena dia tahu bahwa akan terlalu sulit untuk menekan lawannya. Dia jelas bukan lawannya. Sementara itu di atas langit, bulu-bulu keemasan berkibar tanpa henti. Mereka membentuk hujan cahaya, dan meletus dengan perubahan tanpa batas. Mereka segera mengelilinginya, dan menyeretnya kembali. Dengan ketukan ringan, ahli klan perak ini mengeluarkan darah perak dari mulutnya. Tubuhnya hampir roboh, dan ketika dia mendarat di tanah, dia bahkan tidak bisa bergerak lagi. Pergilah, yang lain berteriak keras. Mereka mengaktifkan bunga dao perak, dan membawa orang-orang ini terbang. Namun, kepalan keemasan menghantam dari belakang, meledakkan harta rahasia yang terbang bersama. Seketika itu juga, dua orang segera jatuh dan ditangkap. Ahli klan perak, yang membawa artefak berharga yang terkenal, tapi dia masih dikalahkan. Dan juga ada 3 orang yang ditekan. Setelah itu, semakin banyak orang bergegas. Mereka semua ingin melihat eksistensi iblis yang hebat dari alam bawah, sehingga pertempuran hebat tak terhindarkan terjadi. Meskipun sebagian besar dari mereka cukup berhati-hati, tapi tidak ada kekurangan jenius yang sombong. Hasilnya adalah
Hao Tian yang ganas, muncul dengan lebih tidak menyenangkan. Dia menekan para ahli, dan melemparkan mereka ke panggung perunggu. Tiba-tiba, orang-orang klan batu raksasa telah tiba. Suara gemuruh terdengar di udara. Itu adalah sekelompok pria batu raksasa. Mereka lebih dari 100 orang, dan ketika mereka menggerakkan anggota tubuh mereka, kekuatan luar biasa ditampilkan. Mereka memiliki darah Dewa Gunung, yang mengalir melalui mereka. Dan mereka bisa memindahkan gunung hanya dengan bergerak. Si Hao memanggil, sebelum melemparkan batu pemukul sakti keluar. Akibatnya, batu pemukul sakti mulai melahap mereka dengan panik. Bentuk-bentuk seperti batu, terbang kemana-mana, saat ia minum dan melahap esensi Dewa Gunung. Meskipun ini tidak akan membunuh orang-orang klan batu raksasa, namun itu tetap saja, masih akan menyebabkan cedera besar, pada vitalitas mereka. Sekali lagi, hutang ini ditempatkan di kepala si Hao lagi. Ketika diumumkan ke alam yang lebih tinggi, mereka semua mengatakan bahwa, dia mengalahkan lebih dari 100 keturunan Dewa Gunung dengan gigitan, membuat reputasinya yang kejam, lebih menyebar lagi. Gelombang gangguan menyapu. Makhluk yang tertutup sisik emas dengan sepasang sayap sakti di punggungnya berjalan mendekat, dan ia juga memiliki mata vertikal. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Ini menimbulkan gelombang besar alarm. Banyak orang menjadi bersemangat, dan keributan muncul. Orang-orang dari klan roh tiba. Dia adalah adik lelaki Zhengu. Orang ini memiliki bakat bawaan yang menakjubkan, dan dikenal sebagai Raja Roh, teriak kerumunan orang-orang. Ras roh adalah ras raksasa yang kuat, dengan banyak garis keturunan. Mereka semua berbentuk aneh, dan sangat kuat. Zhengu dikenal sebagai makhluk sakti, yang melengkungkan surga. Ada semua jenis fenomena tidak teratur, segera setelah ia dilahirkan. Tangan kirinya memegang tombak, yang terbuat dari darah, dan benar-benar memiliki bakat luar biasa. Dia dikenal mampu menembus semua orang, dia adalah makhluk muda tertinggi, dari ras roh. Yang datang adalah adik laki-lakinya yang bernama Zhenlun. Dia juga sama kuatnya, tetapi tidak memiliki kemampuan sakti bawaan itu. Aku datang secara khusus, untuk menerima beberapa petunjuk, ucap Zhenlun sambil mengepalkan tangannya. Tingginya 2 meter dan seluruhnya berwarna emas. Dikabarkan bahwa dia telah menerima baptisan Vajra Sekte Barat, dan sudah membentuk tubuh emas. Seketika itu juga, mata si Hao bersinar. Dia merindukan pertempuran yang baik, ingin bertemu lawan yang kuat. Seorang ahli yang mencengangkan, akhirnya datang hari ini. Adik laki-laki dari bakat luar biasa, yang juga menerima restu dari Sekte Barat, ini jelas merupakan individu yang tangguh. Dia memiliki reputasi sebagai Raja Ras Roh. Zhenlun bergegas, membawa langit yang menutupi energi emas, yang tak tertandingi. Dia mengamuk seperti dewa perang, dan cahaya warna-warni menyala menutupi dunia. Jenis perubahan seperti itu sangat luar biasa. Dalam sekejap mata, orang-orang di sekeliling semuanya diledakkan tinggi ke udara, tersapu oleh cahaya yang tak terukur. Dia seperti raksasa yang tak kenal takut, sementara semua makhluk lainnya, seperti orang-orangan sawah, yang tidak mampu menanggung tekanan ini, dan hanya bisa diterbangkan. Suara mengejutkan terdengar di langit. Si Hao bergegas ke atas, menyapa tinju emas itu, dengan telapak tangannya. Lantas saja, sebuah ledakan besar meletus di antara keduanya. Seketika itu juga, Zhenlun melolong keras. Rambutnya yang panjang keemasan, semuanya berdiri di ujung. Sementara itu, sayap emas di belakangnya, seperti pisau lebar saat mereka merosot ke depan. Suara memekakkan telinga, dan menggema terus terdengar. Jejak Dao muncul satu demi satu. Simbol menutupi tempat ini dengan padat, dan menjalin seperti petir. Telapak tangan si Hao terus-menerus ditumbuk untuk menahan sayap emas. Kedua individu itu, segera bertukar beberapa lusin serangan. Terdengar suara bergemuruh di udara, saat petir emas menjalin. Seolah-olah dua dewa surgawi tertinggi, yang sedang berperang. Mata vertikal di tengah dahi Zhenlun terbuka. Sinar cahaya pelangi berwarna, yang terbentuk dari simbol yang saling menjalin, terbang keluar. Dan suara gemuruh pun dikeluarkan, dan suara Dao Agung, membuat jiwa rakyat, menjadi bergetar. Dengan sedikit jarak di antara mereka, siapapun akan merasa sulit untuk menghindar. Lengan si Hao menyebar, memungkinkannya melayang seperti burung phoenix. Ini justru bentuk pertama dari teknik berharga dari teknik True Phoenix.
Sepasang sayap abadi merah menyala menutupi langit, memandikan semuanya dalam api, saat terhalang di depannya. Simbol 5 warna, benar-benar mendarat di sayap Phoenix, mengirimkan percikan terbang kemana-mana, dan menyebabkan suara logam berdering di udara. Seolah-olah suara sakti dari Dao Agung itu terdengar. Banyak orang mulai bergetar, tidak sanggup menanggung tekanan ini. Ini adalah konfrontasi hebat, yang mengejutkan. Mata vertikal tidak dapat mencapai tujuannya, dan cahaya mundur. Sayap Phoenix sejati Si Hao bergerak, terus bertubrukan melawan bulu-bulu emas itu. Dalam sepersekian detik itu, sayap Kunpeng tiba-tiba muncul di belakang Si Hao, meledakkan bulu-bulu emas Zenlun, sampai dia berdarah dan memaksanya untuk mundur. Aku berendam di kolam Vajra Sekte Barat, selama 49 hari, dan dianugerahi tubuh yang tidak bisa dipatahkan. Namun, itu masih bisa ditembus. Zenlun berkata dengan lembut, merasa sangat terkejut terhadap tubuh dan fisik Si Hao. Pada saat itu, tangan kirinya bersinar. Sinar merah muda terkondensasi, membentuk tombak. Itu terbang keluar dari telapak tangannya dengan kekuatan tak terukur. Bagaimana bisa, bukankah Zengu adalah bakat luar biasa yang asli, orang yang memegang darah, yang dibekukan sejak lahir yang dapat menembus segalanya, adiknya juga memiliki kemampuan ini. Banyak orang membelalakkan mata mereka, dan melihat pemandangan di depan mereka, dengan tak percaya. Cahaya warna-warni merah tua bergegas ke langit, dan dalam sepersekian detik itu, semua warna menjadi redup, dan hanya tombak berwarna darah ini saja, yang tersisa di dunia ini. Meskipun panjangnya hanya 1 meter, namun itu keluar dari telapak tangan Zenlun, bersinar dengan kecemerlangan abadi, dan beresonansi dengan surga dan bumi. Semua orang memejamkan mata, itu terlalu menyilaukan, dan tidak mungkin untuk dilihat secara langsung. Gelombang niat membunuh sangat kuat pun pecah. Kemudian, cahaya warna-warni merah ditahan, dan hanya dengan begitu, semua orang bisa melihat pemandangan medan perang lagi. Tangan kanan Si Hao meneteskan darah. Ada luka yang menakutkan. Cahaya warna-warni merah tua berkedip pada daerah itu, hampir menusuk langsung, melalui pusat telapak tangannya. Dan itu tertusuk oleh tombak darah yang membeku. Sangat kuat, layak menjadi legenda semacam itu, banyak orang berteriak dengan takjub. Sosok Zenlun yang tinggi. Cahaya keemasan membakar seluruh tubuhnya, dan di punggungnya adalah sepasang sayap sakti. Dia tidak bergerak sama sekali, tampak seperti gunung yang mengesankan. Aura yang dipancarkannya pun mengintimidasi. Apakah ini kemampuan sakti dari ras roh yang luar biasa? Bagaimanapun juga, itu sangat berat, merobek-robek dagingku. Si Hao berkata dengan lembut. Tidak, tombakku yang beku tidak bisa dibandingkan dengan kakakku. Kekuatannya masih terlalu rendah, kata Zenlun. Dia terus mundur. Suara jernih dan keras, bisa terdengar dari tubuhnya saat tulangnya patah. Selain itu, dengan setiap langkah mundur yang dia ambil, dia batuk seteguk darah. Jelas bahwa dia menderita cedera serius. Kalau begitu, undang saja adikmu. Aku ingin mendapatkan beberapa pengalaman, dan menyaksikan tombak makhluk tertinggi sejati, dari lengan kirinya yang dapat menembus segalanya, kata Si Hao. Zenlun ini tidak sombong, dan benar-benar bisa bertarung melawannya begitu lama, bertahan melalui lebih dari 100 pertukaran. Dia berharap untuk bertemu bakat luar biasa, ras roh yang sebenarnya. Baiklah, aku akan menyampaikan kata-katamu kepadanya. Zenlun berbalik dan pergi. Tepat pada saat itu, suara langit dan bumi runtuh bergemuruh di langit. Dari dalam gerbang emas, meletus perubahan menakutkan, yang tak tertandingi, yang mengguncang ke dalam hati semua orang. Banyak orang segera berlutut di tanah. Mereka dikelilingi oleh tekanan kuat yang membuatnya sulit berdiri. Mereka semua jatuh dengan lemah ke tanah. Kemudian, matahari besar keemasan terbang di atas yang tak tertandingi. Wasiat yang tak terbatas seperti alam semesta, turun untuk menekan Si Hao. Ini, banyak orang berteriak keras. Di dalam matahari emas yang sangat cemerlang, terlihat sosok tertinggi yang sedang duduk. Dia seperti Raja Sakti yang tinggi, dan menyendiri. Seluruh tubuhnya berkilau dan gemilang. Saat ini, matanya tertutup. Semua cahaya datang darinya. Matahari besar menekan ke bawah. Kakinya masih bersilang, dan dia tidak melakukan gerakan apapun. Kemudian, tubuhnya langsung jatuh di atas Si Hao. Ini adalah bakat luar biasa. Dia berasal dari ras apa?
Seseorang berteriak dengan keras. Jenis kekuatan ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh makhluk tertinggi muda. Seketika itu juga, seluruh altar burung tembaga bergetar, bergemuruh ketika bergoyang-goyang. Mata Si Hao melebar. Yang datang kali ini terlalu sombong, dan memaksa, sebenarnya duduk di sana sambil langsung menekan ke bawah. Apakah orang ini sama sekali tidak menatapnya? Gumam Si Hao. Si Hao menunjuk satu tangan ke langit. Energi pedang bersinar cemerlang, dan bergegas ke atas. Itu adalah niat pedang yang melampaui pemahaman makhluk normal. Itu besar dan tak terbatas, seolah-olah, sebuah gunung besar telah melakukan perjalanan, dari masa lalu. Sementara itu di atas langit, mata orang itu masih tertutup, posturnya tidak berubah sama sekali. Kesombongan seperti apa ini? Matahari keemasan memenuhi udara, dan seorang laki-laki duduk di tengah, turun dari surga begitu saja, agung dan sakti saat menekan Si Hao. Matahari yang luar biasa cerah dan cemerlang. Setelah suara ledakan, simbol emas jatuh ke bawah, dan melepaskan energi abadi dalam goresan. Seolah-olah air terjun suci mengalir turun dari atas. Pada saat ini, energi pedang dan air terjun suci bertabrakan. Tempat ini dikelilingi oleh matahari emas, yang besar dan niat pedang, menerangi tempat ini dalam cahaya, yang cemerlang dan menyala-nyala. Itu tidak mungkin untuk dilihat secara langsung. Semua orang memejamkan mata, dan beberapa ahli mulai menumpahkan darah dari mata mereka. Cahaya suci yang kuat, bahkan telah melukai mereka. Jenis serangan yang dominan dan kuat ini, membuat jiwa semua orang bergetar. Langit dan bumi bergema, suara gemuruh terdengar tanpa henti. Energi pedang itu seperti pelangi, menembus langit. Sementara itu, matahari yang agung itu, melepaskan cahaya keemasan yang cemerlang. Seolah-olah itu naik dari permukaan laut, menekan langit. Konfrontasi ini sangat kuat dan mendominasi. Itu sangat kuat sampai pada titik di mana orang normal tidak bisa mendekati atau melihatnya. Niat pertempuran yang dilepaskan kedua ahli itu, seperti puncak gunung yang tidak bisa didekati. Kekuatan sakti mereka tampak seperti penjara yang mengunci tempat ini. Teriakan keras lainnya terdengar, cahaya menyala tersebar keluar. Pemandangan langit dan bumi secara bertahap muncul, membuat semuanya terlihat kembali. Si Hao berdiri di atas panggung perunggu, pakaiannya melayang-layang di sekitar eksteriornya yang tenang. Di langit, matahari keemasan besar yang bersinar dengan cemerlang adalah suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Gambar laki-laki yang berharga itu hikmat dan bermartabat, duduk di tengah dengan rambut ungu yang berkibar-kibar. Matanya masih tertutup, seolah-olah seorang Buddha turun ke dunia ini. Hasil dari pertempuran ini tidak jelas. Kedua belah pihak mempertahankan postur asli mereka, saat mereka berhadapan satu sama lain. Aku tahu siapa dia. Dia berasal dari ras api emas, dia adalah pohon anggur sakti, ucap seseorang berkata dengan suara bergetar, mengenali identitas orang yang datang. Ras api emas yang menelan api, dan melahap logam sebagai makanan. Itu adalah ras yang sangat unik. Bentuk fisik mereka semua berbeda. Beberapa dari mereka adalah tanaman merambat sakti, yang lain adalah pohon besar, dan bahkan bentuk manusia atau binatang buas. 100.000 gunung suci adalah provinsi di mana gunung-gunung yang tak berujung menjulang, dan puncak-puncak besar, dapat ditemukan di mana-mana. Ada 100.000 gunung suci di dalamnya. Itu adalah tempat yang primitif dan terpencil. Dia adalah Teng Yi, seorang jenius yang mengejutkan dunia, setara dengan yang tiada bandingnya. Api emas Fin membentuk tubuh manusia, dan bakat luar biasa ini menyapu segala yang ada di depannya. Meskipun usianya tidak sehebat itu, ia tak henti-hentinya membidik top. Ras api emas, di dunia saat ini, bukan sekte yang hebat. Namun, mereka menghasilkan jenis karakter luar biasa, yang sakti dan kuat, yang sebelumnya tidak terkalahkan. Ketika identitas Teng Yi terungkap, semua orang sangat terguncang. Tidak ada satu orang pun yang tidak kaget. Mereka memandangnya dengan tak percaya, tidak pernah berharap bahwa orang yang akan turun sebenarnya adalah dia. Dia bukan seseorang dari Provinsi Dewi, jadi mengapa dia akhirnya datang ke sini? Semua orang bingung. Mereka merasakan kekaguman terhadapnya, tetapi mereka juga dipenuhi dengan kebingungan. Alam roh berhubungan dengan dunia nyata, jadi 100.000 gunung suci berada cukup jauh dari tempat ini.
Bagaimana dia melakukan perjalanan sejauh itu dan datang ke sini? Pembudidaya normal membutuhkan beberapa tahun untuk melewati jarak ini. Memakan emas dan menelan api, itu benar-benar sangat aneh. Ini sebenarnya anggur, makhluk dari ras api emas, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia mengambil beberapa hal dari diskusi semua orang, yang menyebabkan matanya mengungkapkan cahaya aneh. Kamu cukup kuat, melebihi harapan aku. Ucap Teng Yi berbicara. Dia dikelilingi oleh matahari emas yang besar, dan ketika dia berdiri di kekosongan, dia mengesankan dan suci. Ada aura anggur yang memancar keluar. Sosoknya seperti seorang Buddha. Dia adalah anggur api emas, yang telah lama mengolah daging. Perasaan saktinya begitu kuat, sehingga orang lain dapat merasakannya, dan lautan energi darah yang tak terbatas, disimpan di dalamnya, bergolak di dalam tubuhnya. Begitu meletus, pasti akan mengguncang dunia. Meskipun usianya tidak lama, dia masih menjadi salah satu seorang dao pengawal, ras api emas. Status Teng Yi ini tanpa diragukan lagi, memang sangat luar biasa. Makhluk naik ke altar burung tembaga dari alam bawah, jadi aku datang dengan tujuan khusus, untuk menaklukkan kamu, dan meminta kamu melindungi gunung suci aku. Ucap Teng Yi berbicara. Sangat jelas bahwa dia datang, untuk menekan si Hao dan membawanya kembali, untuk melindungi gerbang gunung mereka. Tidak terkendali, si Hao hanya memiliki kata ini untuknya. Orang ini suci dan luar biasa, tetapi dia juga sangat arogan dan kuat. Dia sebenarnya berani melakukan ini. Kekosongan terdistorsi, melepaskan suara gemetar ringan. Teng Yi bergerak, dan kedua tangan membentuk jejak. Tangan kirinya membentuk bulan suci, sementara tangan kanannya membentuk matahari yang besar, dan keduanya menekan ke bawah. Pada saat ini, cahaya meletus tanpa akhir, mengisi dunia ini dengan cahaya yang cemerlang. Jejak sakti matahari dan bulan, ini adalah teknik berharga kuno, yang telah ada sejak zaman kuno. Tidak diketahui ras mana yang membentuknya, tetapi, makhluk yang benar-benar memahami misteri besarnya, jauh lebih sedikit di dunia saat ini. Namun sekarang, Teng Yi menampilkan teknik ini lagi, menarik perhatian semua orang. Semua orang menggigil ketakutan, sulit dikatakan. Mereka merasa seolah-olah, tekanan mencekik dan pegunungan menghancurkan mereka. Tangan kirinya membentuk jejak yang seperti bulan suci, dan dibantai ke depan, si Hao tetap tak kenal takut. Rambut hitamnya berkibar-kibar, dan seluruh tubuhnya meletus, dengan energi. Seolah-olah dewa atau iblis, sedang menghadap dunia ini. Tangan kirinya berkedip dengan cahaya gelap, dan jejak Kun Peng muncul, di tengah telapak tangannya. Kemudian terdengar suara getaran. Dia naik untuk menghadapi serangan ini, dan keduanya bertabrakan. Langit dibanjiri cahaya bulan yang lembut. Kemudian, laut hitam meluap ke langit, untuk menghanyutkan sinar bulan. Ini adalah pemandangan spektakuler, yang menggetarkan hati banyak orang. Lalu, pancaran sangat kuat bersemi. Tangan kanan Teng Yi membentuk matahari, dan membanting ke bawah. Sinar menyilaukan yang dilepaskannya, sepertinya tak ada habisnya, dan seperti memurnikan setiap inci tempat ini. Si Hao menentangnya dengan ketajaman yang sama. Rambut hitamnya terbang di belakangnya, dan telapak tangan kanannya mengungkapkan jejak Kun Peng. Cahaya keemasan tumbuh, dan meraung ke langit. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Langit akan segera ditembus. Ada energi yang mendominasi di mana-mana, yang bersinar dengan kecemerlangan gemilang, menerangi setiap sudut tempat ini. Itu ada di mana-mana. Terdengar suara gemuruh. Pada saat yang genting, altar burung tembaga ini bersinar, dan seekor burung pipit kuno, yang terbuat dari simbol terbang. Sayapnya menyebar di langit, menyegel ruang untuk mencegah energinya bocor. Kalau tidak, semua orang akan dalam bahaya. Matahari dan bulan di atas kepala, surga dan bumi bereinkarnasi. Teng Yi meneriakkan suara. Penampilannya yang mengesankan, dipenuhi dengan aura murni dan suci. Tangannya membentuk jejak sakti matahari dan bulan. Langit dan bumi terbalik, dan bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya, muncul di kehampaan. Mereka turun bersama satu sama lain, bersinar dengan gemilang, saat mereka menekan si Hao secara bersama-sama. Ekspresi si Hao menjadi suram, tangannya perlahan bergabung bersama, dan kemudian dengan gemetar ganas, pancaran sakti meletus di langit dan bumi, seolah-olah dunia akan musnah. Tangan kirinya membentuk jejak Kun Peng, sementara tangan kanannya membentuk jejak Kun Peng.
Yin yang besar dan dahsyat pun terjalin, juga kegelapan dan cahaya saling bertentangan. Yin dan yang terpisah secara otomatis, dan menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Kemudian, mereka bergabung bersama, seolah-olah dunia sedang dibuka kembali. Suara gemuruh, terus-menerus terdengar di udara. Matahari dan bulan di kehampaan menjadi redup. Bintang-bintang di langit jatuh, dan terus-menerus hancur. Ini pemandangan yang aneh. Meskipun mereka bukan bintang sejati, mereka juga menakutkan. Itu adalah benturan kekuatan magis, konfrontasi dengan hukum alam. Ini adalah pertarungan antara naga dan harimau. Si Hao menggigil dalam hati. Ini adalah lawan yang hebat, jadi dia tidak bisa berkata-kata lagi, tetapi mulai tergerak. Meskipun dia menerobos jejak sakti matahari dan bulan, dia masih tidak menjatuhkan lawan. Sementara itu, Teng Yi terus muncul di dunia lain, duduk di kehampaan, sementara dikelilingi oleh matahari yang besar, dia suci dan bermartabat, matanya tertutup, dan lengannya membentuk jejak pada saat yang sama. Dia mengangkat mereka di atas kepalanya, memegang apa yang tampak seperti vas yang berharga. Dan itu adalah vas yang sangat berharga. Dengan cepat berkondensasi di antara kedua tangannya. Cahaya merah terang dan menyilaukan, meluap ke langit. Pembukaan vas bunga menuangkan kabut api, yang ditujukan pada Si Hao. Api emas jejak vas berharga. Semua orang berteriak ketakutan. Ekspresi mereka semua berubah, karena mereka telah mendengar tentang jenis teknik sakti ini sebelumnya. Ras api emas bukan ras yang kuat saat ini, dan jumlah mereka juga sedikit. Namun, mereka cukup menjadi paling kuat selama masa kuno, yang dikenal sebagai salah satu ras paling kuat. Kekuatan mereka mengguncang dunia yang lebih tinggi. Pada waktu itu, ras ini mencampurkan teknik-teknik hebat, dari berbagai ras dan membentuk jejak api emas, jejak vas berharga, dan kemudian mereka merebut kekuatan alami surga dan bumi, yang membuatnya abadi. Itu adalah jejak yang mulia dan menghancurkan dunia. Hanya, setelah penurunan ras ini, sekte mulai padam. Sekarang, hampir tidak ada orang yang bisa mengolahnya. Siapa yang mengira, itu akan muncul kembali hari ini. Persis sama dengan bagaimana itu digambarkan, dalam buku tulang. Membentuk vas berharga dengan tangan seseorang, mengangkatnya di atas kepala, melahap energi segalanya. Dan kekuatannya tak tertandingi. Bagaimana bisa, bukankah itu hilang dalam warisan? Dia baru berapa umurnya, namun dia sudah bisa menciptakan teknik berharga, yang tak tertandingi ini. Semua orang menjadi terpana. Mereka bersembunyi, di luar medan perang yang disegel, dan hanya seperti ini mereka dapat berbicara. Tanpa burung pipit tembaga yang menyegel kekosongan, semua orang akan jatuh tanpa daya ke tanah. Tangan Teng Yi terangkat tinggi di atas tangannya, mengondensasi vas berharga, yang berkilau dan cemerlang. Cahaya warna-warni bergegas ke langit, dan menargetkan ke arah Si Hao. Si Hao menghadapi musuh besar. Pertempuran ini sangat berbahaya. Dia merasa segalanya menjadi buruk. Pihak lain benar-benar memiliki alasan, untuk percaya diri, memiliki kartu keberuntungan semacam ini. Dia tidak hanya berpura-pura menjadi kuat, dan sebaliknya, memiliki keyakinan yang berasal dari hati, perwujudan dari diri sejati. Dia juga percaya diri seperti ini. Seluruh tubuh Si Hao meletus dengan cahaya sakti. Dia mengaktifkan teknik Kunpeng. Kunpeng kecil yang panjangnya kurang dari 1 inci, dapat dilihat satu demi satu, berputar-putar di sekitar permukaan tubuhnya, dan mengembun di telapak tangannya. Satu tangan menunjuk ke surga, satu tangan menunjuk ke bumi. Energi yin dan yang segera meletus dari tangannya, ini adalah kekuatan paling dasar. Saat kedua energi itu berputar, seolah-olah seluruh dunia akan musnah. Seketika itu juga, Teng Yi pindah. Tangannya gemetar, dan kemudian di atas kepalanya, vas yang berharga itu bersinar. Simbol menutupi tempat ini dengan padat. Cahaya simbolis tak berujung pun semakin melonjak, dan mereka semua bergegas menuju Si Hao. Api sakti selatan menutupi langit dan bumi. Burung api pun bergerak, dan itu mengeluarkan teriakan, yang membuat semua ras bergetar. Api esensi surya meletus. Seekor gagak emas membentangkan sayapnya, mengisi udara dengan energi emas. Langit dan bumi pecah di bawah 3 kakinya, saat bergegas menuju Si Hao. Api kelahiran, kembali menyala dengan gemilang. Seekor phoenix sejati muncul, bulunya yang indah diwarnai dengan nyala api kelahiran kembali. Itu menjadi lebih kuat,
mengisi langit dengan kekuatannya saat dibantai. Pada saat itu, vas berharga di atas kepala Teng Yi bergetar, dia sudah merilis beberapa jenis api surgawi, dan mereka semua adalah tipe paling kuat, dari domain masing-masing. Itu sangat menakutkan. Api ini akan membakar semua yang ada di dunia ini. Semua orang tercengang. Seberapa kuat kemampuan sakti ini? Api emas jejak vas berharga berisi kombinasi misteri mendalam dari beberapa ras besar. Itu benar-benar mengejutkan dunia. Pikiran Si Hao terguncang. Matanya seperti keluar cahaya sakti, melepaskan cahaya yang menakutkan. Tangannya bergerak, menyebabkan energi yin dan yang melonjak ke depan. Dia bertemu lawan yang hebat. Dia harus bertarung habis-habisan, atau dia mungkin jatuh secara tidak sengaja di sini. Lawan ini benar-benar terlalu kuat. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.